Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimufti Nuryanto dengan NPM 26485-200 dari kelas Kalkulus 211. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas 5 nomor 3 dan 4 dengan soal ini. Find dy per dx by implicit differentiation dengan soal seperti ini. Dan yang keempat, find the directional derivative of f at the point P in the direction of A dengan soal seperti ini. Untuk nomor 3A, soal itu x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikali y dikurangi y pangkat 3. Kemudian yang ditanya itu dy per dx-nya itu berapa. Kemudian bisa kita masukkan d, soalnya dimasukkan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat y dikurangi y pangkat 3. Yang sebelah kanannya juga dimasukkan sama dengan d0 per dx, ini juga per dx. Kemudian yang dalam kurung bisa kita turunkan, x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat y dikurangi y pangkat 3. Apabila kita turunkan menjadi seperti ini, x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat. 2x kuadrat dikali y sama seperti u dikali v. Jadi untuk mencarinya harus kita turunkan u dikali v ditambah v aksen dikali u. Jadi ini u aksen v 4x dikali y ditambah u dikali v aksen. U-nya itu 2x kuadrat dikali v aksen itu turunan dari y. Turunan dari y itu dy per dx. Dikurangi y pangkat 3, 3-nya diturunkan ke depan, y pangkatnya berkurang 1 jadi 2, jadi 3y kuadrat, y-nya diturunkan itu jadi dy per dx. Jadi 3y kuadrat dy per dx sama dengan 0. Kemudian bisa kita pindah ruaskan yang tidak memiliki dy per dx. Jadi 3y kuadrat dy per dx dikurangi 2x kuadrat dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4xy. Karena 3y kuadrat dy per dx dipindah ruaskan jadi positif dan juga 2x kuadrat dy per dx dipindah ruaskan menjadi negatif. Selanjutnya dy per dx kita keluarkan, jadi dy per dx dikali 3y kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan 3x kuadrat ditambah 4xy. Jadi hasil akhir dy per dx, 3y kuadrat min 2x kuadrat bisa kita pindah ruas ke kanan. Jadi 3x kuadrat ditambah 4xy dibagi 3y kuadrat min 2x kuadrat. Ya, ini hasil akhirnya. Oke, kemudian yang nomor 3B. Y pangkat min x ditambah 5x min 17 sama dengan 0. Kita cari dy per dx-nya. Jadi d dimasukkan soal yang tadi, d y pangkat min x ditambah 5x min 17 sama dengan d0 per dx. Yang ini juga per dx. Kemudian dalam kurung kita turunkan, y dikali pangkat min x sama seperti yang sebelumnya, u dan v, jadi u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Untuk u aksennya itu dy per dx turunan dari y dikali v pangkat min x ditambah u dikali v aksen, u-nya itu y dikali turunan dari pangkat min x itu min 1 per pangkat x ditambah turunan dari 5x itu 5 dan turunan dari 17 itu 0 sama dengan 0. Jadi dy per dx sama dengan dy per dx dikali ini pangkat min x kita ubah jadi 1 per pangkat x ditambah y-nya kita kalikan dengan min 1 per pangkat x, jadi dikurangi y per pangkat x ditambah 5 sama dengan 0.
Kemudian ini bisa kita pindah ruaskan yang negatif. Jadi dy per dx dikali 1 per e pangkat x sama dengan y per e pangkat x dikurangi 5. Lalu dy per dx sama dengan ini 1 per e pangkat x kita pindah ruas ke kanan. Jadi e pangkat x pindah ke atas. Jadi y per e pangkat x dikurangi 5 dikali e pangkat x. Y dikali e pangkat x, jadi y e pangkat x per e pangkat x. Karena ini sama, jadi bisa kita coret. Dikurangi 5 dikali e pangkat x. Jadi karena ini sudah dicoret, dy per dx hasilnya y dikurangi 5 pangkat y dikurangi 5 dikali e pangkat x. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4a. Jadi nomor 4a itu disuruh mencari directional derivative dari fx, y pada titik P dan searah dengan A. Jadi directional derivative itu atau DD rumusnya gradien F dikali unit vektor A, atau yang seperti ini itu unit vektor A. Jadi gradien F itu bisa dituliskan seperti ini, segitiga terbalik dikali F. Rumus dari gradien F itu I dikali turunan parsial F per turunan parsial X ditambah J dikali turunan parsial F. J dikali turunan parsial F per turunan parsial Y. Sama dengan I dikali turunan parsial F per turunan parsial X itu yang diturunkan hanya bagian X-nya saja, yang Y-nya tidak perlu diapa-apakan. Jadi 2XY. Jadi I dikali 2XY ditambah J dikali turunan parsial F per turunan parsial Y. Jadi kalau turunan parsial F per turunan parsial Y itu yang harus diturunkan hanya yang Y-nya saja. Jadi J dikali X kuadrat dikali 1. Jadi J dikali X kuadrat ini. Kemudian kita cari gradien F pada titik 1,2. Ini titik yang udah diketahui, titik P 1,2. Sama dengan I dikali X-nya 1, Y-nya 2. Jadi 2 dikali 1 dikali 2. 2 dikali X dikali Y. 2 dikali 1 kali 2. Ditambah J dikali X kuadrat. X itu kan 1, jadi J dikali 1 kuadrat. Jadi sama dengan 2 dikali 1, 2. Dikali 2 itu 4. Jadi 4I ditambah J. Kemudian bagaimana cara untuk mencari unit vektor A? Jadi rumus dari unit vektor A itu A bar atau A yang diketahui ini 3I-4J dibagi panjang dari A itu sendiri. Jadi unit vektor A sama dengan yang A yang diketahui ini 3I-4J dibagi akar 3 kuadrat. Jadi 3 yang ini 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sama dengan 3I-4J per akar 9 ditambah 16. Jadi sama dengan 3I-4J per akar 25 sama dengan 3I-4J per 5. Jadi akar 25 kan kalau kita akarkan itu jadi 5. Setelah kita temukan gradien F dan juga unit vektor A, bisa kita cari arah derivatifnya atau DD-nya dari nomor 4A ini. Jadi tinggal kita masukkan saja 4I ditambah J dikali ini 1/5 dipisah, 1/5 dikali 3I-4J. Kemudian bisa kita keluarkan 1/5-nya, 1/5. Ini I dan J-nya dihilangkan saja. Jadi 4 dikali 3 itu 12. Jadi tapi tetap masing-masing vektor yang dikalikan. 4 dikali 3 itu 12. Dikurangi J dikali min 4J. Atau 1 dikali min 4 itu min 4. Jadi 1/5 dikali 12 dikurangi 4. 12 dikurangi 4 itu 8. Jadi DD-nya itu sama dengan 8/5 atau directional derivatifnya sama dengan 8/5. Kemudian kita lanjut nomor 4B. Sama seperti tadi, directional derivative atau DD-nya itu rumusnya gradien F dikali unit fungsi A. Rumus gradien F juga sama seperti tadi. I dikali turunan parsial F per turunan parsial X ditambah J dikali turunan parsial F dibagi turunan parsial Y. Kemudian I dikali turunan parsial F per turunan parsial X. Jadi X kuadrat yang diturunkan hanya yang ada X-nya saja.
Jadi X kuadrat diturunkan menjadi 2X dikurangi 3Y. X-nya kita turunkan menjadi 1, jadi 3 kali 1 kali Y, 3Y. Dan ini karena ini Y kuadrat, tidak ada X-nya, kita tidak perlu apa-apakan, abaikan saja. Jadi sama dengan I dikali 2X min 3Y ditambah J dikali turunan parsial F per turunan parsial Y. Atau ini Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y dikurangi 3XY diturunkan menjadi 3X karena yang diturunkan hanya Y-nya saja. Kemudian gradien F pada titik min 1,2 sama dengan I dikali 2X min 3Y dengan, jadi kita masukkan XY-nya seperti titik ini, 2 dikali min 1 dikurangi 3 dikali 2. Jadi I ditambah J 2Y min 3X, Y itu 2 dan X itu min 1. Jadi bisa kita masukkan 2 dikali 2 dikurangi 3 dikali min 1. Kemudian I dikali min 2 min 6 ditambah J dikali 4 tambah 3. 2 dikali min 1 itu min 2, min 3 dikali 2 itu min 6. Dan yang ini 2 kali 2 itu 4, dikali min 3 dikali min 1 itu 3. Kemudian hasilnya itu seperti ini, min 8I ditambah 7J. Kemudian kita hitung unit vektor A-nya. Unit vektor A itu A bar atau A yang diketahui dibagi panjang dari A tersebut. Jadi 2I min J dibagi 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. 2I min J per akar 4 ditambah 1 sama dengan 2I min J per akar 5. Lalu setelah kita temukan gradien F dan juga unit vektor A-nya, bisa kita masukkan ke rumus directional derivative atau arah derivatifnya. Jadi DD sama dengan min 8I ditambah 7J dikali 1 per akar 5 dikali 2I min J. Sama seperti tadi, kita kalikan yang vektornya sama, tapi hilangkan saja I dan J-nya. Min 8 dikali 2, min 16. 7 dikali min 1 itu min 7. Jadi 1 per akar 5 dikali min 16 dikurangi 7. Jadi min 16 dikurangi 7 itu min 23. Jadi min 23 per akar 5. Min 23 per akar 5 bisa kita ubah menjadi min 23 per 5 akar 5. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Sofyan, NPM 20065494440. Saat ini saya akan menjelaskan tugas kalkulus nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1, find dw per dt by using chain rule, express your final answer in term of t. Nomor 1A, W sama dengan X kuadrat Y kubik, X-nya sama dengan T kuadrat, Y-nya sama dengan T kuadrat. Sebelum kita mencari dw per dt, kita harus menurunkan dw per dx, yaitu sama dengan 2x y kuadrat, dw per dy sama dengan x kuadrat, 3y kuadrat. Kemudian dy per dt sama dengan 3t kuadrat. Maksudnya dx per dt sama dengan 3t kuadrat. Yang berikutnya dy per dt sama dengan 2t. Lalu kita masukkan rumus dw per dt sama dengan dw per dx dikali dx per dt ditambah dw per dy dikali dy per dt sama dengan 2x y kubik dikali 3t kuadrat ditambah 3x kuadrat y kuadrat dikali 2t. Lalu kita substitusikan menjadi 2t kubik t kuadrat dikubikan dikali 3t kuadrat ditambah 3t kuadrat. T kubik dikuadratkan dikali t kuadrat dikuadratkan kali 2t. Disederhanakan menjadi 6t pangkat 11 ditambah 6t pangkat 11 dikali 12t pangkat 11. Kemudian yang B, yaitu W sama dengan X kuadrat Y
dikurangi Y kuadrat X, yang X-nya sama dengan cos T, yang Y-nya sama dengan sin T. Kita turunkan seperti yang tadi, dw per dx sama dengan 2xy minus y kuadrat, dw per dy sama dengan x kuadrat minus 2yx, dx per dt sama dengan min sin t, dy per dt sama dengan cos t. Lalu kita masukkan rumus seperti yang tadi, yaitu dw per dt sama dengan 2xy min y kuadrat dikali min sin t ditambah x kuadrat minus 2yx dikali cos t. Setelah itu kita substitusikan seperti yang cara A, itu hasilnya 2 cos t sin t dikurang sin kuadrat t dikali min sin t ditambah cos kuadrat t minus 2 sin t cos t dikali cos t. Kita sederhanakan menjadi sama dengan minus sin 2t sin t ditambah sin kubik t plus cos kuadrat t dikurang sin 2t kali cos t. Yang berikutnya nomor 2 yaitu find dw per dt by using chain rule. Express your final answer in term of s and t. Yang 2a yaitu w-nya sama dengan x kuadrat y, x-nya sama dengan st, y-nya sama dengan s min t. Seperti cara nomor 1 kita turunkan terlebih dahulu, yaitu dw per dx sama dengan 2xy, dw per dy sama dengan x kuadrat, dx per dt sama dengan s, dy per dt sama dengan s kurang 1. Lalu kita pakai rumus dw per dt. Hasilnya menjadi 2xy kali s tambah x kuadrat dikali s minus 1. Lalu kita substitusikan menjadi 2 dikali st dikali s min t dikali s tambah st kuadrat dikali s min 1. Lalu kita sederhanakan menjadi sama dengan 5 kubik t kuadrat ditambah 2. Maksudnya sama dengan s kubik t kuadrat ditambah 2s kubik t dikurang 3s kuadrat t kuadrat. Yang berikutnya 2b, w-nya itu sama dengan x kuadrat min y ln x, x-nya sama dengan s per t, y-nya sama dengan s kuadrat t. Kita cari turunan terlebih dahulu, yaitu dw per dx sama dengan 2s min y 1 per x, dw per dt sama dengan x kuadrat minus ln x, dx per dt sama dengan min s per t kuadrat, d per dt sama dengan s kuadrat. Lalu kita masukkan rumusnya menjadi 2x min y per x dikali min s per t kuadrat ditambah x kuadrat min ln x dikali s kuadrat. Lalu kita substitusikan menjadi 2s per t minus y per s per t dikali minus s per t kuadrat ditambah s per t kuadrat dikurang ln 4t kali 4s kuadrat. Disederhanakan menjadi sama dengan minus 2s kuadrat per t kuadrat ditambah s kuadrat tambah s pangkat 4 per t kuadrat minus s kuadrat ln kali s per t. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirobi Tokto Iswara dari Teknik Lingkungan 2020. Sini akan NPM 2006-579415. Sini akan membahas soal nomor 6 dan soal nomor 5 dari tugas 5 kalkulus 2. Oke, soal nomor 6. Find the equation of the tangent plane to the given surface at the indicated point. A, x squared plus y squared plus z squared equals 16 to the point of 2, 3, and root 3. While B, x squared plus y squared minus z squared equals 4 to the point 2, 1, 0.1, respectively to their point. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan tangent line itu pada surface point atau surface at the indicated point sesuai dengan soal. Tangent line. Pertama kita harus mengetahui teoremnya, yaitu assuming that f(x, y, z) has continuous first order partial derivative at the
at that P0, X0, Y0, Z0 is a point on the level surface fx, y, z equals constant. If derivative of fx0, y0, 0, z0 is not 0, then n and f is a normal vector. Jadi, kita tuh harus mencari equation yang dari normal surface, sini level surface, agar menyamakan dengan plane-nya. Sehingga dari situ kita bisa menurunkan dan menggunakan teorem fx, x0, y0, z0 dikali x minus x0 sampai seterusnya sama dengan 0. Oke, pertama kita mengubah equation-nya menjadi surface level, yaitu sama dengan 0 sesuai dengan plane-nya. X squared plus y squared plus z squared minus 16 equal 0. Oke, sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa terdapat dua formula yang saya nemu dari banyak literatur dan video-video di YouTube tentang lecture-lecture bab ini. Pertama ada formula N sama dengan turunan F equals df to dx I df df plus dk per dzk. Namun karena di materi ini lebih condong menggunakan rumus atau teorem yang kedua seperti yang sebelum saya tunjukkan, dan juga seperti pada materi-materi yang diajarkan minggu lalu, yang pertemuan sebelumnya. Oke, setelah itu kita akan menurunkan x squared, y squared, z squared menjadi 2x, 2y, 2z sesuai berdasarkan turunan masing-masing terhadap x, y, z. Ketika kita memasukkan x, y, z, kita akan mendapat masing-masing juga 4, 6, dan 2 akar 3. Setelah itu kita akan menghitung equation-nya dengan sama dengan 0. Sehingga dia se-plane level sama tangent line-nya. Sehingga dari itu kita akan mendapat hasil 4x plus 6y plus 2 akar 3z kurangi 30. Karena kita akan mencari the maximum of tangent line at the plane, sehingga kita akan mendapat z sama dengan min 4x kurang 6y plus 30 per 2 akar 3. Sama dengan soal sebelumnya, kita harus surface level dulu equation-nya, kemudian kita akan menurunkan untuk mendapat the maximum tangent line atau gradient, sehingga kita akan mendapat z sama dengan 2x plus y kurang 4. Oke, berikutnya soal nomor 5. Find a unit vector in the direction in which f increases most rapidly at p. What is the rate of change in this direction? Dengan fx, y, x to the power 3 minus y to the power 5 dengan titik 2,-1 dan x, y, z, x squared, y, z, p dengan titik 1,-1,2. Pada soal ini, kali ini saya akan menggunakan teorem pada pertemuan sebelumnya dengan mencari maximum value dengan besar turunan f, x, y seperti ini, dan menggunakan rumus vektor atau algebra linear unit vector, point x, y per besar poin turunan tersebut. Oke, seperti di sini saya menyatakan f increase most rapidly in direction of turunan f, x, y. Derivative of f, x point y. Karena seperti teorem bahwasannya jika diturunkan maka dia most rapid atau paling besar, sehingga kita turunkan dan mendapat hasil 12,5. Dan seperti formula unit vector in the direction titik x, y dan turunan f, y-nya. Maaf, saya tambahkan f-nya. Oke. Sehingga kita akan mendapat 13, kita akan masukkan sini, sehingga kita akan mendapat hasil ini, dan rate of change-nya adalah 13. Kemudian berikutnya, berikutnya seperti yang sebelumnya juga. Bentar saya hapus dulu. Berikutnya seperti yang sebelumnya kita turunkan. Pada kali ini di soal ini terdapat x, y, z
Seperti soal sebelumnya juga, kita akan menggunakan rate of change, titik per besar titik turunan tersebut, sehingga kita akan mendapat hasil ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.